Selamat datang di Zone ID. Gue bakal nge-review sebuah Vespa yang sebenarnya agak jarang ya gue review, karena yang namanya Vespa itu sebenarnya identik sama sejarahnya yang kuat ya. Dan mungkin karena sejarah itu, dia jadi punya nilai tertentu yang bikin secara harga jual juga jadi lebih wow. Nah ini tuh lebih dari sekedar Vespa, lebih dari sekedar wow, apalagi kalau lo ngomongin harga 155 juta on the road. Lo bisa beli banyak ya, bisa beli Alphard bekas, bisa beli city car, bisa beli LCGC dengan harga yang sama untuk sebuah Vespa ini. Apa istimewanya gue nggak tahu sebenarnya, makanya kita bakal cari tahu di video ini apa istimewanya dari Vespa Sei Giorni Second Edition ini. Yuk tonton terus ya. Oke, apa yang bikin dia mahal? Tentunya sejarahnya. Jadi kalau kita bicara sejarah soal si Vespa, kenapa dia dinamain Sei Giorni ini ya, ini tuh dulu pernah jadi bahan bulian si motor ini. Jadi ceritanya kita balik lagi ke tahun 1950-an ya. Waktu itu tuh di Itali ada yang namanya ajang balap Sei Giorni Internazionale ya kan. Jadi itu tuh kayak semacam balap motor off-road yang digelar selama 6 hari. Nah, nama Sei Giorni sendiri itu adalah 6 hari, makanya kenapa di sini ada angka 6 ya. Kenapa ini menarik? Karena gini, dulu tuh pas Vespa memutuskan untuk ikut serta di lomba itu, banyak pabrikan-pabrikan motor lain yang ngecengin, yang ngebully. Ah, ngapain Vespa ikut beginian ya kan, lo skuter mah di perkotaan. Dibikin lah ya, ada 10 unit Vespa Sei Giorni itu untuk ikutan balap. Dan ternyata hasilnya 9 piala mereka bawa pulang. Pada dokem lah itu semuanya. Itu dia kenapa heritage itu yang harus dijaga bahkan sampai di sekarang yang versi 2020 ini ya. Nah, unsur klasiknya masih diperlihatkan nih kalau kita bicara desain, terutama bagian lampunya ini dia taruh di bawah, udah gitu juga masih pakai bohlam, warnanya tetap kuning gitu ya. Terus kemudian karena lampunya di bawah, jadi di bagian sini dia pakai windscreen kayak gini, dibikin warna smoke dan ini bulat, lucu banget. Nah, dia pasti pakai single shock dan ini dibikin warna merah, jadi lebih sporty banget. Ditambah ada cakramnya, terus bannya juga kayak kelihatan semok ya, dia pakai ban ukuran 12 inci, yang depan tuh 70-120. Ini jadi bikin lebih tampilan itu jadi bener-bener berisi banget gitu ya. Walaupun kalau kita bicara bagian sininya, tebeng sininya ini sama kayak GTS 300 sebenarnya. Tapi memang ada beberapa detail-detail yang bikin dia jadi spesial karena memang terinspirasi dari era tahun 50-an itu. Balik ke bagian samping, konsep Vespa ini juga memang konsepnya racing ya. Jadi, dan nggak cuma sekedar konsep, karena dia juga dari secara spesifikasi mesin, bahkan desainnya juga memang dirancang untuk se-racing mungkin. Kita lihat di sini ya, ini tebel, terus di sini ada kayak bolong-bolong, ini fungsinya untuk ngebuang udara panas. Jadi di radiator ada kipas radiatornya, supaya mesin 300 cc-nya yang ada di sini tuh bisa tetap dalam suhu yang ideal, istilahnya nggak overheat ya. Nah, bagian sampingnya tuh sebenarnya masih mirip lah sama yang GTS 300, nggak ada bedanya. Mungkin kalau misalnya kita lihat bedanya kayak di joknya ini udah berasa banget kalau ini motor mahal ya, motor ratusan juta. Jadi dari teksturnya, dari bahannya, dan ketika lo dudukin pun juga ini rasanya nyaman banget, apalagi dia juga lebar gitu ya kayak gini. Terus di bagian sini ada stiker lagi tulisan 6, dan ini ada emblem Sei Giorni-nya yang ada aksen merahnya di sini. Jadi memang kesan racing itu berasa banget, walaupun memang knalpotnya kurang racing. Kayak apa ini ya? Kayak kerang kali ya. Mungkin gitulah. Tapi di bagian belakang, kalau misalnya di depan tadi tuh kita ngelihat lampu yang masih klasik banget, masih pakai bohlam. Di belakang ini udah LED dan ini ada bulatnya kayak gitu, keren banget kalau lagi nyala. Dan memang dari belakang tampilannya sama aja ya, sama kayak GTS 300, nggak ada bedanya. Kira-kira kayak gitu. Dan ban belakangnya ini dia lebih tebal, 130 dengan ininya 70 sama, dan ada cakram juga. Nah, balik ke soal spesifikasi tadi. Gini kita bakal ngelihat usaha Vespa untuk tetap mempertahankan heritage itu. Jadi walaupun ini harganya 155 juta, tapi lo nggak bakal nemuin kecanggihan-kecanggihan atau fitur-fitur elektronik yang ada di motor ini. Paling kalau misalnya kita bicara fitur elektronik, ini cuma ada rem ABS, terus dia udah pakai ECU ya, udah pakai injeksi, sama immobilizer dah. Sisanya itu semuanya analog.
lo bisa lihat di sini speedometernya nih. Ini bener-bener klasik banget men. Jadi di saat banyak motor-motor lain, apalagi yang udah di atas 100 jutaan, itu udah bisa terkoneksi sama smartphone. Ini nggak ada di sini. Bahkan di yang GTS 300 itu kita udah bisa pakai handphone ya untuk mengoperasikan atau mengetahui informasi soal motor. Tapi di sini tuh bener-bener masih analog dan ini lucu banget, keren. Bahkan buat odometernya juga ini masih yang kayak muter gitu loh, angka-angka kayak gitu nih. Cakep banget sih ya. Kecuali ya bagian bawah ya mungkin ini buat lebih ada informasi tersendiri ya, jadi dia udah agak-agak digital. Tapi kalau lo ngeliat bulatan yang di sini, ini tuh kayak emang lo balik lagi ke era-era 50-an dulu. Spionnya bulat kayak gitu ya, dan di stangnya ini standar sih, ada engine cut, terus ada buat starter, di sebelah kirinya nih ada buat sen, ada buat klakson, juga buat pengaturan lampu. Dan yang bikin ini spesial adalah ini berasa banget motor mahal ketika lo genggam nih. Jadi si gripnya ini dia berlapis kulit dan tebel gede, jadi rasanya tuh enak banget sih. Beneran kayak lo lagi bawa motor yang memang mahal. Ini motor yang memang nggak pasaran, dan ketika lo bawa di jalanan, gue jamin semua orang pasti ngeliat. Nah terus yang bikin ini juga spesial karena ini sebenarnya ini bukan edisi terbatas ya, tapi si Vespa itu ngasih di sini tuh ada nomor produksinya. Ini di sini ada 2521, berarti ini produksi yang ke 2521 di seluruh dunia. Kira-kira kayak gitu. Terus kita ngomongin utilitas ya. Nah, di bagian sininya ini ada buat cantolan. Jadi kalau misalnya mau ke pasar mau ke apa, ini bisa ya buat naro barang atau plastik. Terus di sini ada tombol buat buka bagasi nih. Nah, bagasinya ini untuk bodi sesemok ini sangat disayangkan menurut gue, bagasinya kecil sih. Jadi kalau helm full face aja tuh kadang lo emang harus maksa untuk ditutupnya. Full face gue yakin nggak bakal masuk. Padahal bodinya semok, tapi ya mungkin space-nya habis buat mesin kayaknya ya. Terus di sini ada buat, ini juga klasik nih sebenarnya. Jadi kayak laci penyimpanan, tinggal ditekan aja di kuncinya, dan di dalamnya space-nya juga ini sayang banget, nggak gede. Lo paling cuma bisa naruh handphone ya. Apalagi di sini ada buat charger port pengisian baterainya. Terus juga di sini ada toolkit. Udah sih, sisanya itu doang. Padahal kalau zaman dulu tuh Vespa yang di bagian tebeng depan sini tuh bagasinya lumayan luas. Terus ada emblem Vespa juga nih di dek tengahnya. Di sini juga tetap dia karet, dan ininya lebih eksklusif buat footstep belakangnya. Di sini ada sirip-sirip, ya udah standar lah ya, pokoknya semuanya kayak gini. Nah, terus sekarang kita ngomongin masalah performanya. Nah, ini buat sebuah Vespa bukan mesin yang kecil ya, 300 cc 1 silinder. Dan makanya di sini banyak banget usaha ekstra Vespa untuk mendinginkan mesinnya, karena dia benar-benar ngumpet di bawah bagasi di sini. Jadi selain angin dari depan, ada kipas tambahan juga di sini, dan bahkan di bagian CVT-nya pun ini juga ada sirip pendingin yang biar angin tuh bisa ngedinginin sektor CVT. Mesinnya sendiri ini juga spesial, beda sama GTS 300, dia udah HPE ya, High Performance Engine. Tenaganya tuh sekitar 23 horsepower dan torsinya 26 Nm kalau nggak salah ya. Dan rasanya gimana ketika dipakai? Nah, ini juga menarik. Jadi dengan bobotnya yang berat, terus dimensinya yang gede, lo kayak nggak perlu usaha ekstra untuk menggerakkan si Vespa ini. Jadi gue pakai di perkotaan gitu ya, sambil jalan nyantai tuh, kayak gas tuh lo cuman dikit doang aja dia udah bisa meluncur lah gitu. Sebagai perbandingan atau sebagai gambaran, GTS itu 0 sampai 60 km per jam itu di bawah 4 detik. Nah, ini bisa lebih dari itu. Tapi karakter dari mesinnya, karakter dari akselerasinya tetap dibikin lembut. Jadi makanya lo pakai di hari-harian tuh nyaman banget men. Asli, nyaman banget. Dari segi performa, lo mau nyalip, mau apa tuh bener-bener sama sekali nggak kekurangan apa-apa. Jadi memang yang namanya ini ekstraknya dari Vespa Racing, Vespa balap,
ya itu beneran kita bisa rasakan bahkan di penggunaan untuk harian gitu. Enak banget. Cuma kalau misalnya kita bicara masalah minusnya apa, dengan performanya yang udah bagus gitu ya, terus tampilannya segala macem, tetap sih gue masih kurang suka sama handlingnya Vespa secara overall, termasuk yang versi ini. Jadi pertama yang bikin gue nggak enak itu dia stangnya berat. Lo kalau misalnya lagi macet itu pasti bakalan repot, apalagi kalau lagi boncengan. Tapi memang faedahnya dengan stang yang berat itu tuh saat kecepatan tinggi lo harus menikung atau bermanuver itu jadi lebih stabil. Balik lagi ke soal selera, ketika lo pakai ini beneran buat balapan ini enak. Tapi kalau misalnya buat pakai harian sangat merepotkan menurut gua. Kekurangannya di handling itu. Performanya udah mantep, tapi handlingnya ya merepotkan, khas Vespa lah ya, yang memang kita nggak bakal menemukan handling yang seenak motor-motor Jepang gitu misalnya. Tapi ya balik lagi, ketika kita beli Vespa kita beli emosional, kita beli psikologis, kita beli brand, kita beli history gitu, bukan beli performa atau handling. Nah kira-kira kayak gitulah. Kalau ditanya apakah lo kalau punya duit sekitar 150 jutaan lo mau beli bang? Tergantung. Kalau sebelumnya gue udah punya banyak motor, kalau sebelumnya gue udah nggak punya isu soal mobil, ya ini bisa jadi salah satu koleksi yang bener-bener sangat valuable banget. Lo bisa dapetin sebuah Vespa racing yang nggak harus di racing-racingin karena memang udah racing. Dan dia juga punya sejarah yang sangat kuat gitu ya. Ini sangat valuable banget terutama untuk kolektor. Tapi kalau misalnya memang harus digunain harian, gue rasa juga memang harus berpikir ulang ya. Apalagi buat kaum mendang-mending ya kan. Gila Vespa sampai 150 juta gitu ya, dapat apaan aja. Fiturnya begitu doang ya. Itu dia. Kita nggak bisa berpikir seperti itu ketika memutuskan untuk membeli sebuah Sei Giorni Second Edition ini. Kira-kira sekian aja review dari gue. Gue cukup puas banget pakai motor ini. Kenyamanannya ini udah nomor 1 banget. Performanya oke, walaupun agak kurang di handling dan fitur-fitur, tapi no problem karena yang lo beli adalah sebuah overall motor yang kayak gini gitu. Kalau punya komen-komen silahkan sampaikan ke kolom komentar dan nantikan video gue selanjutnya. Gue pamit, peace. Sangat kuat gitu ya, sangat valuable banget khususnya untuk kolektor-kolektor. Tapi kalau misalnya untuk digunain harian ya